Di Banda Aceh, seorang pria pecatan anggota TNI nekat mencabuli anak di bawah umur. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura menjadi anggota polisi yang menangkap korban yang dituduh sebagai pemakai narkoba. Hanya tertunduk lemas, ATS 40 tahun warga Kuta Alam Banda Aceh diringkus tim Rimueng, Satreskrim Polresta Banda Aceh. Pelaku ditangkap di kawasan kota Banda Aceh lantaran terlibat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus asusila terjadi pada Juli 2021 lalu. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menyamar sebagai personil dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lalu mengejar dan menangkap korban yang disangkakan menggunakan narkoba. Berdalih akan memeriksa dan melakukan tes urin, korban dibawa ke sebuah rumah kosong. Meminta melepaskan seluruh pakaian, pelaku justru mencabuli korban. Selang 1 bulan kemudian, keluarga korban yang mengetahui aksi tak senonoh pelaku melapor ke Polsek Kuta Alam. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus yang sama di Kabupaten Aceh Barat dan telah menjalani kurungan penjara selama 4 tahun. Selain itu, pelaku juga merupakan pecatan dari Kesatuan TNI terkait dengan kasus narkotika. Berpura-pura mengaku sebagai anggota narkoba Polresta Banda Aceh. Kemudian motifnya adalah hanya untuk memuaskan nafsu memuaskan nafsunya. Si pelaku ini pulang dari tempat kerjanya di salah satu kawasan Ulele. Kemudian pelaku melihat korban sedang duduk bersama kawan-kawannya di sekitar pelabuhan Ulele. Kemudian dikejar dan dilakukan penangkapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kanun Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh. Berpura-pura menjadi anggota BRIMOB, seorang pria asal Sukabumi, Jawa Barat sukses menipu wanita yang dipacarinya. Pelaku mengaku berpangkat brigadir kepala untuk meyakinkan korban dan keluarganya. Selain membawa kabur mobil pacarnya, pelaku juga melakukan sejumlah penipuan lainnya. Doni, pria ini hanya tertunduk malu saat digelandang ke Polsek Ciampea, Kabupaten Bogor. Warga Sukabumi, Jawa Barat ini ditangkap setelah dilaporkan menipu seorang wanita dengan mengaku sebagai anggota BRIMOB yang bertugas di Polda Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita seragam BRIMOB dengan pangkat brigadir kepala yang dibeli pelaku di penjual seragam instansi dinas di Depok, Jawa Barat. Selain seragam, 1 senjata api mainan juga disita. Mobil korban yang dibawa kabur pelaku juga sudah diamankan ke Polsek Ciampea. Modus pelaku adalah mengencani korban yang berstatus janda yang dikenalnya di media sosial dengan mengaku sebagai anggota BRIMOB. Pelaku juga menggunakan seragam polisi untuk mendekati dan meyakinkan keluarga korban. Setelah hubungan cukup dekat, pelaku meminjam mobil korban dengan alasan untuk berdinas. Merasa ditipu karena pelaku tidak kunjung kembali dan tidak bisa dihubungi, korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Ciampea yang kemudian menangkap pelaku di Cikembar, Sukabumi. Dengan seragam polisi yang dibelinya, pelaku ternyata juga terlibat sejumlah penipuan di wilayah Sukabumi, mulai dari wanita hingga anak-anak. Adapun untuk korbannya selain di Ciampea, masih ada juga korban-korban lain di wilayah Sukabumi. Karena sudah ada yang datang juga ke Polsek memberi kabar adanya ditipu juga sebesar 50 juta, ada juga yang kerugiannya motor, anak kecil dikasih obat penenang, motornya diambil. Ngaku-ngaku BRIMOB ini adalah gadungan, jadi bukan BRIMOB yang sebenarnya. Karena setelah dikonfirmasi kepada Sat BRIMOB bahwa tidak ada identitas yang bersangkutan tentang anggota tersebut. Jadi ini adalah BRIMOB gadungan. Atas perbuatannya, Bribka Doni alias anggota BRIMOB gadungan ini mendekam di sel tahanan Polsek Ciampea dan terancam hukuman 5 tahun penjara.
Ingin membahagiakan orang tua yang berharap anaknya menjadi polisi, seorang pria di Sleman, Yogyakarta justru menjadi polisi gadungan. Pelaku kemudian menipu seorang mantan pramugari hingga ratusan juta rupiah. Polisi gadungan warga Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ini diringkus petugas dan digelandang ke Mapolres Sleman. Pria 32 tahun ini tidak hanya mengaku sebagai polisi, tapi juga menipu seorang mantan pramugari. Pelaku mengajak berkenalan korban di media sosial dan sering mengunggah foto dirinya mengenakan seragam polisi. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan korban saat dirinya meminjam uang. Namun hingga utangnya mencapai 108 juta rupiah, tidak ada yang dikembalikan. Tersangka mengaku keinginan orang tua yang berharap anaknya menjadi polisi mendorongnya menjadi polisi gadungan. Dorongan orang tua sangat kuat. Orang tuanya sangat kuat. Dipaksa orang tua berarti? Sempat komunikasi dengan si pelaku, kemudian minta uang baik secara transfer ataupun cash kepada si korban, hingga totalnya sekitar 108 juta. Yang terakhir kita update sekitar 108 juta. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Di Kendal, Jawa Tengah, pemirsa, polisi gadungan berpangkat Ibtu ditangkap setelah menipu seorang wanita yang berjanji akan dinikahinya. Dari hasil kejahatannya, pelaku meraup keuntungan 19 juta rupiah. Mengaku sebagai anggota polisi berpangkat Inspektur 1, Bambang Prihatmono alias Aji Pratama alias Muhammad Najib diciduk aparat Polres Kendal, Jawa Tengah. Jabatan palsunya itu digunakan untuk merayu wanita dan menguras harta bendanya. Kepada korbannya, Bambang berjanji akan menikahi. Namun sebelumnya korban dimintai menyerahkan uang dan perhiasan senilai 19 juta rupiah. Selain menangkap pelaku, petugas hanya bisa menyita seragam dinas polisi yang selalu dibawa aparat gadungan ini. Karena biar orangnya percaya dengan saya, Pak. Ah, terus? Hanya itu aja, biar percaya dengan saya mengaku polisi. Ngaku dinasnya di mana? Saya di Polda Jatim, Pak. Kita temukan baju yang dipakai pelaku untuk menipu korbannya. Ngaku pangkatnya apa, Dan? Itu. Pangkatnya itu kalau di bajunya. Dapat dari mana seragamnya, Dan? Dapat dari mana? Dapat di mana? Dari di Jogja. Atas perbuatannya, polisi gadungan yang mengaku lulusan Akpol ini disangkakan melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, komplotan begal motor mengaku sebagai polisi untuk merampas motor warga. Dari 4 kawanan begal, seorang diantaranya ditangkap, sementara rekannya buron. Kaki kiri anarki pincang setelah tertembus timah panas anggota Satreskrim Polsek Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pemuda 23 tahun ini merupakan satu dari 4 kawanan begal sadis yang mengancam korbannya dengan senjata tajam. Para tersangka berhasil membawa kabur motor penjual sayur yang dirampas di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan 9 Ilir saat subuh. Sebelumnya pelaku menghentikan korban dengan mengaku sebagai anggota polisi dan menuduh korban membawa narkoba. Kepada polisi, pelaku mengaku sepeda motor korban digadai seharga Rp800.000. Teman saya yang yang mengaku sebagai polisi, Pak. Terus seperti apa dia bilang? Dia bilang saya tembak kalian. Dia bilang begitu. Iya, mengancam saja. Cuman korbannya berlari sudah. Pakai apa ngancamnya? Pakai iyalah senjata tajam ya teman saya itu. Itu bukan dijual, Pak. Di apa? Digadai 800 apa? 800. Iya. Itu dapat berapa? Saya nggak dapat sama saya, Pak. Nah, ketiga pelaku yang ini nanti kita kembangkan lagi, ya. Nanti kita dengan tim Buser dengan Kanit, ya, berserta tim kita kembangkan. Kita doanya, ya, cepat atau lambat ini akan dapat. Selain memburu 3 pelaku lainnya, polisi juga mencari keberadaan sepeda motor korban.
Sakit hati cintanya kandas, pengusaha konveksi terlibat drama penculikan, penganiayaan, dan perampokan. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Motif drama penculikan, penganiayaan, dan perampokan yang dialami supir taksi online di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Otak kejahatan merupakan pengusaha konveksi asal Jakarta yang sakit hati setelah cintanya dengan korban kandas. Tidak hanya kesal karena putus cinta, emosi pelaku semakin membara saat istri korban melabraknya. 7 pelaku penculikan, penganiayaan, dan perampokan terhadap Arham, supir taksi online, ditangkap aparat Reskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. 6 pria merupakan orang suruhan, sementara otak kejahatan tersebut merupakan seorang wanita. Pelaku merupakan pengusaha konveksi asal Jakarta, Nikita Apriani, yang sakit hati lantaran asmaranya dengan korban tidak direstui istri korban. Nikita dan 3 karyawannya ditangkap di Jakarta, sementara 3 eksekutor yang disewa sebesar 70 juta rupiah dibekuk di Makassar. Polisi juga mengamankan mobil korban yang dirampas para pelaku. Kemudian tersangka merasa sakit hati, dan tersangka ini meminta dan merekrut beberapa orang temannya di Jakarta dan di Makassar. Kemudian terjadilah adegan ataupun skenario pencurian dan kekerasan disertai dengan penculikan. Penculikan yang dialami Arham terjadi pada 6 Agustus. Korban dibawa bersama mobilnya selama 10 hari. Para pelaku menyekap dan menganiaya korban sambil membawanya berkeliling hingga ke Gorontalo. Saat dibuang di Gorontalo, korban dalam keadaan kaki dan tangannya diikat serta ditelanjangi. Korban kemudian mendapatkan perawatan intensif dengan luka memar dan sayatan di sekujur tubuhnya. Peristiwa sebaliknya terjadi di Madiun, Jawa Timur, pemirsa. Drama penculikan dan penyanderaan dengan uang tebusan 5 miliar rupiah dialami pengusaha muda asal Jakarta. Korban dibekap saat akan bertransaksi jual beli mobil. Upaya pemerasan ini berakhir setelah korban berhasil kabur. Hendra Halim bisa bernafas lega meski mobil yang dikendarinya rusak setelah menabrak pembatas jalan di wilayah perbatasan Madiun Nganjuk, Jawa Timur. Pria 38 tahun yang awalnya diduga seorang kriminal oleh warga ini merupakan korban penculikan dan pemerasan. Peristiwa tersebut terungkap saat pengusaha muda asal Jakarta diperiksa petugas Polsek Saradan. Kepada polisi, korban mengaku berhasil melarikan diri dengan mobilnya dari 4 orang yang menculiknya. Drama penculikan dan pemerasan ini berawal dari rencana transaksi jual beli mobil antara korban dengan pelaku. Keduanya janji bertemu di sebuah lokasi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Saat itulah pelaku yang sudah dikenal korban membekap dan membawanya berkeliling hingga ke Madiun menggunakan mobil korban. Selama 3 hari, tangan korban diborgol dan dianiaya para pelaku dengan senjata tajam. Pelaku juga meminta uang tebusan sebesar 5 miliar rupiah. Namun karena tidak sanggup, keluarga korban meminta keringanan dan disepakati sebesar 50 juta rupiah. Saat keluarga korban baru mentransfer uang 10 juta rupiah, korban berhasil kabur dengan memanfaatkan situasi. Keempat pelaku beristirahat untuk minum kopi dan meninggalkan korban di mobil dalam kondisi mesin menyala. Dengan tangannya yang masih terikat, korban nekat mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan dikejar pelaku. Berkat koordinasi personil polisi lintas kabupaten, 3 dari 4 pelaku penculikan dan pemerasan berhasil ditangkap. Sementara seorang lainnya buron. Karena terjadi kejar-kejaran tersebut, banyak dilihat warga melaporkannya kepada Polsek Saradan. Dari Polsek Saradan itu sendiri, akhirnya bisa didapatkan pelaku sudah melewati wilayah Nganjuk. Akhirnya di Nganjuk diamankan di Mapores, setelah dari Nganjuk sendiri diserahkan kepada kami. Untuk kepentingan penyidikan, korban diminta tinggal sementara waktu di Madiun, sementara 3 tersangka di Mapores Madiun.
Polisi membekuk begal sadis di Bungo, Jambi. Pemirsa, saat penangkapan, polisi diserang keluarga pelaku dengan melempari mobil petugas dan meneriaki maling. Tim Sultan Satreskrim Polres Tebo bersama unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang, Jambi menggerebek Ardiansah, pelaku begal sadis yang sering beraksi di daerahnya. Saat penangkapan, pelaku sempat melawan petugas menggunakan parang. Polisi juga mendapat perlawanan dari keluarga pelaku dengan dilempari batu. Akibatnya sejumlah bagian mobil rusak. Pelaku pun dilumpuhkan dengan timah panas. Dalam melakukan aksinya, pelaku beraksi bersama temannya. Setelah mengintai dan mengikuti korbannya yang melintas di kawasan di Kecamatan Rambo Bujang, kendaraan korban dirampas sambil mengancam dengan parang. Menurut polisi, pelaku sudah 8 bulan menjadi DPO. Pelaku inisial R pada saat itu berada di sekolahan dan berada di satu ruang kelas sedang melaksanakan pesta sabu bersama satu rekannya. Pada saat melakukan penangkapan, saudara R berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam dan akhirnya tim berhasil melumpuhkan pelaku dengan tindakan tegas dan terukur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dua pelaku begal yang beraksi di atas jembatan layang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tertangkap warga dan pengendara yang melintas. Kedua begal yang masih di bawah umur tersebut pun babak belur dihajar warga. Aksi nekat dua pelaku begal di ruas Jalan Ciledug Raya berakhir diamuk warga. Peristiwa berawal ketika korban yang merupakan driver ojek online usai mengantar penumpang pukul 1 dini hari. Tiba-tiba korban dipepet dua orang pengendari motor, lalu menyerang menggunakan celurit. Beruntung korban menghindar, sementara kedua pelaku berhasil dikejar dan ditangkap pengendara lain hingga babak belur. Saya lewat jalan Ciledug Raya. Pas di flyover saya dipepet dari sebelah kiri, sebelah kanan. Langsung pelaku ngeluarin celurit, disabetin ke tangan saya. Untung saya bisa lepas. Usai babak belur, warga kemudian menyerahkan kedua pelaku ke Polsek Kebayoran Lama guna proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, seorang mahasiswi membuat aduan palsu dan merekayasa peristiwa begal yang menimpanya hingga viral. Setelah ditangkap, pelaku mengaku menghabiskan uang DP rumah kakaknya sebesar 20 juta rupiah untuk berfoya-foya. Unit Reskrim Polsek Tasikmalaya Ria mengungkap laporan palsu atas kasus dugaan korban begal yang dilaporkan seorang mahasiswi berinisial RR. Setelah diinterogasi mendalam, pelaku tidak bisa mengelak dan mengaku bahwa dirinya sengaja membuat laporan palsu ke polisi lantaran takut dimarahi kedua orang tuanya. Setelah uang senilai 20 juta yang dikirimkan untuk membayar DP rumah sang kakak telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Dari hasil penyelidikan berdasarkan laporan mahasiswi tersebut, kita melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kita cocokkan dengan CCTV dengan keterangan mahasiswi tersebut. Ternyata ada ketidaksinkronan dan akhirnya pengakuan dari pihak mahasiswi tersebut ini uang yang rencananya dipakai untuk DP rumah kakaknya ternyata diambil untuk kegiatan dia sehari-harinya. Usai menjalani pemeriksaan, pelaku yang merupakan mahasiswi di salah satu universitas negeri di Kota Makassar meminta maaf terhadap aparat kepolisian dan masyarakat Kota Makassar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan instansi Polri yang terkhususnya Polsek Tasikmalaya Ria atas laporan
hoaks yang saya buat. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku dikenakan wajib lapor di Polsek Tamalan Raya, Kota Makassar. Hanya karena kehabisan makanan, seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.